Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat, Dian Sandi Utama, memenuhi undangan klarifikasi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dian Sandi menegaskan sudah menyampaikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan kasus ini. Ia juga mengaku melakukan semua ini atas panggilan hati nuraninya dan inisiatif sendiri. Sebelumnya, Saudara, Dian Sandi Utama dilaporkan salah satu dosen Universitas Sumatera Utara, Yusuf Leonard Hanuk, setelah mengunggah foto ijazah Joko Widodo dengan melalui akun X miliknya pada 1 April lalu, Saudara. Dian dipolisikan atas dugaan menyebarkan dokumen milik orang tanpa izin. Motif abang memposting unggahan itu yang menyatakan kalau itu asli itu ada perintah atau emang keinginan sendiri? Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyuarakan ini sebagai dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno berbicara mengenai polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, publik seharusnya mempercayakan sepenuhnya hal tersebut kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno menegaskan, perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap dan dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Oh, itu biar biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Polemik mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait penanganan laporan dugaan ijazah palsu yang diadukan ke Bareskrim Polri. Kapolri memastikan seluruh proses hukum terus berjalan. Perkembangannya diikuti saja. Yang jelas proses berjalan. Terima kasih. Sebelumnya polisi memeriksa Roy Suryo terkait laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Saat itu Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu. Roy Suryo mengingatkan agar pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sembarangan digunakan dalam kasus ini. Barang buktinya itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Polisi juga memeriksa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus yang sama. Ia menyebut pertanyaan yang diajukan lebih banyak menyasar pada hal-hal yang tidak relevan dan tidak menyentuh inti dari dugaan peristiwa hukum yang tertera dalam dokumen resmi. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini, ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu lari semua dari tanggal tersebut. Ya. Polisi menyatakan telah memeriksa 24 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi meminta klarifikasi kader